Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel PPS Pilihan Porto Sehat. Kali ini saya akan membahas tentang capaian harga atau gerakan harga dari emiten Adro Alamtri Resources Indonesia Tbk. Hari ini adalah tanggal 12 Januari 2026, hari Senin ya. Untuk saham atau emiten Adro ini memang beberapa hari ini terjadi kenaikan ya, paling tidak sejak tanggal 5 Januari 2026. Namun bagaimana kelanjutannya, apakah masih bisa naik atau mungkin stagnan atau sideways, mari kita lihat bersama. Yang jelas pada sesi bursa hari ini, hari Senin tanggal 12 Januari 2026, Adro ditutup pada harga 2150 ya, dimana harga kemarin ditutup pada harga 2100 ya, 2100. Sementara hari ini ditutup pada harga 2150 dengan average price 2146,96 ya. Karena saat saya membuat konten ini sudah agak malam ya, maka kita sekaligus bisa melihat broker summary dari emiten Adro ini. Kita coba cek lihat di stock price ini. Dari broker summary terlihat bahwa ada juga buyer ya, buyer yang dari pihak asing atau dari foreign, di samping juga buyer dari pihak lokal atau dari domestik. Antara lain yang dari foreign ini ada AK, kemudian ada CC ya, ada ZP ya, ada SQ. Sementara yang lain ada biasanya lokal ini Trimegah ini. Kemudian lihat pula di sisi seller adalah ada XL, CC, JP, XCP, KAK. Nah ini kelihatannya hari ini tadi itu terjadi penjualan yang cukup besar ya, dari BK maupun dari AK, di samping dari sekuritas yang lain atau dari domestik ya. Namun demikian pada hari ini ternyata dari pihak asing itu masih net buy ya, net buy. Jadi ini net buy tanggal 12 Januari, net buy sebesar 129 miliar. Jadi nampaknya berturut-turut mulai dari tanggal 7 ya Januari sampai dengan hari ini ya. Ini walaupun terjadi penurunan tetapi secara berturut-turut selama 4 hari ya, terputus hari Sabtu dan Minggu kemarin itu dari pihak asing masih net sell ya. Pihak asing masih net sell. Artinya apa? Artinya masih ada harapan untuk Adro ini naik ke atas ya. Namun demikian sebagai trader yang barangkali kita akan scalping, maka sekalipun secara beberapa hari ke depan mungkin ya masih bisa kita harapkan terjadi kenaikan, tetapi paling tidak dalam harian intraday kita pun juga harus tajam melihat pada harga berapa kenaikan itu terjadi dan kira-kira pada harga berapa akan terjadi penurunan kalau memang ketika itu harga tidak cukup kuat untuk menarik harga lebih tinggi lagi ya. Baik, kita kembali ke stock price ya, dimana kita bisa melihat data-data broker summary-nya. Selain itu kita juga bisa lihat dari trade book-nya ya. Trade book ini juga penting, perlu kita lihat ya, untuk melihat seberapa besar atau posisi dari value terbesar itu ada di harga berapa ya, dari sepanjang perdagangan yang terjadi di tanggal 12 ini. Kalau kita lihat maka nilai tertinggi atau value tertinggi itu ada di harga 2130 ya, mencapai 101 miliar ini, mencapai 101 miliar ya.
Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara keseluruhan dari rentang mulai sejak pembukaan ya, sampai dengan penutupan, maka sepertinya agak berimbang ya, agak berimbang antara posisi ya, maksud saya posisi harga ini agak berimbang ya, artinya jarak antara yang paling atas yaitu pada harga 2210 dan 2020 ya, karena tadi harga terendah itu adalah di 2020, sementara harga yang bisa dicapai tertinggi adalah 2210, maka rentang harga antara 2020 dan 2210 ini itu posisi dari 2130 ya, 2130 itu agak mendekati ke arah atas ya, walaupun sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi artinya apa? Artinya masih terjadi kekuatan antara jual dan beli ya, antara buying dan selling gitu ya. Karena ini seperti yang pernah saya sampaikan di konten terdahulu, bahwa ini menjadi penting ya, ketika ada indikasi posisi daripada nilai tertinggi dari sebuah harga itu sebaiknya melebar ke atas, bukan melebar ke bawah ya. Tapi kalau kita lihat ini sepertinya tidak melebar ke atas ataupun melebar ke bawah, tetapi sepertinya sama kuat, sehingga posisi tadi itu sepertinya antara selling dan buying itu cukup tua. Nah, itu yang bisa kita lihat dari sini. Kemudian kalau kita ingin melihat lebih jauh lagi, kira-kira Adro ini bisa berjalan atau bisa bergerak sampai pada harga berapa, ini coba kita lihat pada posisi daily ya. Nah, ini pada posisi daily, pada pola grafik daily ya. Ini agak kita besarkan supaya kelihatan. Nah, ini pada posisi daily. Sebentar. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, maka memang sejak tanggal ya sekitar tanggal 2 lah ya, tanggal 2 itu, atau tanggal 3, tanggal 5 ya, karena tanggal 2 itu Jumat, tanggal 5 itu Senin ya. Ini bisa kita cek tanggal 5 itu hari apa itu. Nah, bener hari Senin ya, Monday ya. Itu mulai terjadi kenaikan ya, kenaikan harga yang kemudian menjadi sangat signifikan kenaikannya itu pada tanggal 7 ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kita bantu juga ini sekarang untuk supaya lebih jelas dengan Fibonacci retracement ya. Nah, ini bisa kita lihat sebentar dengan menggunakan Fibonacci retracement. Sebentar. Ini oke. Nah, kita coba kita lihat. Ini kurang lebih pas nih supaya kebaca agak jelas ya, supaya agak terbaca jelas. Ini mungkin kita kecilkan saja supaya nggak kelihatan jelas tuh. Ya, nah ini, nah dari sini kelihatan ya bahwa untuk 50% ya itu kurang lebih di 2000 sampai 2024 itu sudah di break ya. Jadi memang ini tanpa menggunakan Fibonacci pun sebetulnya hanya menggunakan
support resistance saja, ini sebetulnya kelihatan banget ya, kelihatan sekali kalau pada 2000 itu sudah terbreak pada tanggal berapa ini, tanggal 7 ya, tanggal 7 sudah ngebreak ya, tanggal 7, tanggal 8 lah ya, tanggal 7 itu sudah sedikit ngebreak, tapi belum pasti betul karena mungkin bisa fake. Tanggal 8 ini benar-benar di breakout ya, di breakout. Nah, kemudian lanjut tanggal 9 ya. Nah, ini sudah di breakout. Nah, kemudian bahkan untuk posisi sekitar 2118 ini pun juga sudah terlewati ya. Nah, ini kalau kita mau swing ya, mau swing. Nah, namun demikian perlu kita lihat bahwa harga tertinggi yang pernah dicapai pada tanggal 8 ya, tanggal 8 yaitu hari Kamis kemarin itu nampaknya ada koreksi ya, kemudian ada pembalikan ya, ini ada koreksi ya, koreksinya tapi berhenti pada pas posisi 50% yaitu pada harga 2010-an ya. Kemudian ini sebagai support, kemudian ini balik. Nampaknya diteruskan pada hari ini tanggal 12 hari Senin gitu. Tetapi tiba-tiba tadi ya sekitar jam 2-an gitu ya, jam 2:04 kalau nggak salah itu IHSG merah, kemudian merosot ya. Namun penurunannya pun juga kalau kita cermati itu sama seperti saat penurunan yang terjadi pada hari Jumat kemarin ya. Nah, jadi memang, dan kalau kita lihat juga ini pas ya, nempel di EMA 5 ya, EMA 5. Nah, ini jadi ini nampak bahwa di samping ini menjadi konvensional support, namanya yang harmonic support yang dari moving average pun ini juga bisa menjadi indikasi batas akhir dari saat penurunan yang terjadi secara mendadak tadi sekitar pukul 2-an ya. IHSG tiba-tiba merah gitu. Saya nggak tahu karena ada isu apa, tapi yang jelas hampir semuanya itu terjadi di Dewa, di Mina, kemudian di beberapa emiten juga terjadi penurunan yang mendadak walaupun kemudian berangsur-angsur naik. Nah, ini kalau kita lihat secara harian ya, secara harian. Nah, kemudian pada saat penutupan itu ditutup pada harga 2150. Nah, ini. Nah, kalau kita amati dari candle pattern atau pola candlestick yang masih dalam time frame daily ini badan candlenya itu tipis banget ya, tipis banget. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan baik badan maupun shadownya atau buntutnya ini ya, ini badannya itu cenderung walaupun kecil ya, itu cenderung lebih ke atas dibandingkan dengan daripada ke bawah. Artinya apa? Artinya buntutnya itu lebih panjang, jadi terjadi big shadow bagian bawah, jadi lower big shadow yang panjang gitu ya. Apa artinya itu? Ini artinya insya Allah maka pada hari berikutnya besok pagi itu ada potensi kenaikan ya, ada potensi kenaikan ya, ada potensi kenaikan. Kenaikannya seberapa? Nah, ini perlu kita zoom in ya, perlu kita zoom in karena bagaimanapun juga pasti ada resisten yang mungkin menjadi terminal ya bagi gerakan harga ini dalam posisi naik ke atas gitu. Baik, kalau kita lihat daily ini sepertinya ada potensi terus kenaikannya ya. Kemudian kita lakukan zoom in ya, kita lakukan zoom in dalam menit ke 30 ya, dengan time frame 30 ya, time frame 30 artinya 30 menitan ya, supaya masih agak gede ini artinya. Kalau tadi itu delay, kemudian kita kecilkan, kita zoom in kan ya, dalam rentang waktu 30 menit. Nah, ini kemudian kita lihat. Kalau kita lihat, kita cermati ya, ini tanggal, nah ini masuk tanggal 11, ini tanggal berapa ini? Tanggal 7, ini tadi tanggal 12. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini masuk tanggal 9, ini mulai tanggal 12 itu sini ya. Kalau kita lihat
Ini maka tadi seperti yang saya sampaikan itu pada pada jam, maksud saya jam 14.30 ini tepatnya ya. Kalau ini kita lihat di time frame 30 menitan itu terjadi tadi hentakan atau penurunan yang cukup tajam ya. Ini di dalam rentang 30 menit antara jam 14 sampai jam 14.30 itu terjadi penurunan yang cukup tajam karena terjadi koreksi dari HSG yang semula hijau tiba-tiba merah tadi. Nah, namun demikian kalau kita lihat mulai dari tanggal 6 ya, sekalipun ini kita zoom in ya, kita zoom in dalam rentang waktu time frame 30, ini masih kelihatan polanya itu adalah higher low, higher high ya. Higher high ini lebih tinggi dari ini lebih tinggi, ini berarti higher low, dan berikutnya ini lebih tinggi dari ini higher high, ini lebih tinggi dari ini. Nah, cuman ini tadi kan ini exception ya, perkecualian, anomali. Kalau tadi misalnya ini bablas terus, maka bukan higher low lagi ya, tapi ini sudah lower low gitu ya. Tapi untungnya penutupannya itu tadi itu ditutup pada harga yang lebih tinggi dari low yang ini, sehingga ini bisa dikatakan masih higher low itu ya, higher low bacanya begitu. Jadi ini low yang lama ditutup di low yang baru yang posisinya lebih tinggi, maka itu namanya higher low. Nah begitu, higher low. Nah ini kira-kira besok bagaimana ya? Paling tidak seorang scalper ya, seorang scalper itu paling tidak itu melihatnya pada rentang waktu yang lebih kecil ya, lebih kecil. Ini kita lihat di rentang waktu yang 30 menit dulu. Nah kita coba kita ukur ya dengan menggunakan Fibonacci ya, kira-kira dengan support yang ini, kemudian kita menggunakan resisten yang ini ya, yang harga yang pernah dicapai ya pada tanggal 8 hari Kamis ya, Januari kemarin. Nah di sini nampak bahwa kalau kita cermati dari harga penutupan tadi 2100 ya, 2100 ada di sini, maka kalau besok itu naik ya, kalau itu besok itu naik, maka resisten yang paling dekat itu adalah di 2159, di 2159 karena rentangnya itu 5 ya, satu tiknya itu 5, maka ini mungkin sekitar 2160-an lah, kira-kira begitu. Atau kalau kita mau konservatif ya 2155 itu ya. Ini adalah resisten yang paling dekat. Kalau ini bisa nembus ya, nembus, maka akan masuk ke resisten berikutnya, yaitu pada harga sekitar 2200-an gitu, 2200-an. Kalau ini bisa nembus lagi, maka dia akan masuk ke resisten atau harga tertinggi yang pernah dicapai pada tanggal 8 atau hari Kamis minggu kemarin ya, yaitu pada 2250. Nah, kalau ingin lebih tajam lagi, mungkin besok ketika kita sudah mau eksekusi dengan scalping ya, dengan intraday, maka time frame ini harus kita turunkan lagi menjadi 5 menit ya, 5 menit ya. Ini menjadi kita limit, kita turunkan lagi 5 menit karena scalping itu ya kalau nggak 3 menit 5 menit ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ini lebih kecil lagi time frame-nya lebih kecil lagi. Nah ini kita lihat besok seperti apa kenaikannya ya, seperti apa kita lihat di sini. Apakah nah kita lihat, nah ini tadi posisinya 2000. Nah, jadi kira-kira sekitar 2000 ini. Nah, 2150 ya kira-kira dalam perjalanan menuju 2210 ya ini besok ini. Tapi sebelum ke sana, nah ini ada resisten ya pada harga kira-kira 2185-an. Jadi memang sebagai seorang scalping ya, kalau besok memang berniat scalping di adro, maka kita harus kecilkan gitu. Kita harus kecilkan dan kita harus siap gitu untuk
ketika tiba-tiba nanti mungkin terjadi harga yang tidak kuat naik sehingga turun. Nah, kita harus menghitung risiko kira-kira pada berapa persen kita harus keluar gitu ya. Soalnya nanti kalau kita tahan ya melebihi dari tingkat risiko yang kita toleransi, maka nanti bukannya scalping, nanti malah jadi swing ya. Nah, dengan harapan kalau toh tidak naik hari ini ya, maksud saya besok pagi bisa beberapa hari ke depan gitu. Tapi kalau diniatkan untuk scalping, maka ya kita harus disiplin untuk risk reward ratio-nya, RR-nya harus harus kita cermati ya melalui pemantauan khusus atau pemantauan dari waktu ke waktu terhadap pergerakan harga dari Adro ini. Jadi bisa saya sampaikan bahwa secara daily, secara harian, maka Adro ini atau Alam Tree Resources Indonesia Tbk ini itu masih punya potensi naik. Paling tidak dia akan kembali pada harga yang pernah dicapai pada hari Kamis minggu kemarin tanggal 8, yaitu di 2250. Kita lihat saja, syukur-syukur harga ini bisa dicapai besok pagi ya, besok tanggal 10 ya, tanggal 10 mudah-mudahan ya. Sekali lagi ini bukan ajaan untuk membeli, tetapi ini hanya sekedar memberikan gambaran ya, pertimbangan teknikal ya, yang lebih banyak mendekatkan pada indikasi atau indikator support dan resisten, dan satu lagi ditambah dengan alat bantu indikator Fibonacci retracement. Hanya itu, karena indikator-indikator yang lain pun sebetulnya banyak ya, yang sebelumnya ini bisa kita prediksi ya. Ini kalau kita amati polanya ini yang terjadi sejak bulan Desember lalu, ini kan kita amati ini, kalau ini kita tarik sebuah garis ya, kalau ini kita tarik garis, nah ini kita tarik garis, nah ini ya sebagai support, kemudian kita tarik lagi garis ini sebagai resisten, ini sebagai support. Nah, support, maka sebagai ini supportnya ya, maka nampak bahwa polanya ini ya mulai dari bulan Desember tanggal berapa ini, sekitar tanggal 17 ya, tanggal 17 Juni ya, ini terbentuk cup and candle ya. Jadi ini candlenya, ini cupnya, ini candlenya ya. Jadi memang cukup lama ya, cukup membentuk satu pola cup and candle ya. Jadi indikator ini sehingga ketika ini terjadi kenaikan seperti ini, nah ini sepertinya candlenya cuma mau nutup, tapi biasanya orang itu tidak melihat sejauh ini, biasanya yang dilihat itu yang dekat-dekat aja. Nah, kalau kita lihat yang dekat-dekat aja, maka kita cukup melihat yang ini, yang yang menggunakan higher high higher low ya. Nah, kemudian melihat resisten maupun supportnya, itu biasanya kalau saya melakukannya seperti itu. Tetapi kadang-kadang secara kalau pas melihat waktu luang begitu, memang saya sengaja tarik ke belakang. Oh, ternyata ini ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa ini Adro ini punya potensi untuk naik ya, karena dia sudah akan menembus support 2000 ini, karena 2000 ini itu sudah paling tidak 3 kali dicoba 2 kali paling tidak dicoba untuk ditembus. Yang pertama itu adalah pada tanggal 22 Juli 2025, kemudian yang kedua diulangi lagi paling tidak pada tanggal 30 Oktober ya 30 Oktober, jadi 3 bulan berikutnya. Dan nah ini kemarin yaitu tanggal 7 ini dicoba. Nah, delalah ini pada saat dicoba ini ya, itu ini sebetulnya masih sebelum tanggal 8 ini masih kita lihat ini apakah ini begitu break ini akan terus ya, karena biasanya
biasanya dengan menggunakan teori next trading atau trading yang hanya mengandalkan pada gerakan harga atau price action, itu biasanya menunggu dulu the last slips atau jilat ciuman terakhir ya, artinya retest dulu ya. Nah, nampaknya ini kelihatan dia mau turun, retest di support yang tadinya resisten, itu tidak tembus, tetapi ya diam balik ya. Nah, ini berarti mengindikasikan bahwa memang yang semula menjadi resisten itu menjadi resisten cukup kuat, sehingga membuat harga itu terus naik ya. Nah, ini tadi kelihatannya ditutup juga dengan indikasi yang insya Allah besok akan naik ini. Tetapi bagi teman-teman atau kalian yang akan scalping, maka sekalipun ada indikasi yang cukup positif, ini perlu kita cermati ya dari waktu ke waktu dengan menggunakan time frame yang lebih pendek, 3 atau 5 menit ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sedikit membedah proyeksi dari kelanjutan gerakan dari emiten Adro ya. Barangkali apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat ya, mungkin atau malah ada komen, dan barangkali dari kalian hari ini ada yang cuan ya. Kalau saya sih alhamdulillah cuan untuk di Adro ini, saya ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan cuannya itu nambah ya besok pagi ya, baik cuan melalui trading scalper atau mungkin kalau di hold bisa meraih cuan 2-3 hari berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Apabila bermanfaat, silahkan di subscribe ya, silahkan di komen, dan barangkali mungkin ada teman yang dirasa akan juga memberikan manfaat seperti kalian, silahkan di share. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.